Akhir-akhir ini ada kejadian yang sedang viral, yaitu adanya korban yang disiram dengan air keras. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bahayanya air keras, penanganan atau pertolongan pertama, serta langkah yang tepat dalam perawatan luka akibat air keras. Hai, saya Nes Agung, selamat datang di kanal sehat Medcovazin. Maraknya kasus penyerangan orang yang disiram dengan air keras membuat kita harus selalu waspada setiap saat. Pasalnya, luka bakar akibat zat kimia seperti air keras ini bisa memperparah kondisi dan mengakibatkan kerusakan struktur jaringan kulit. Air keras adalah salah satu istilah yang digunakan untuk zat kimia yang korosif yang bisa mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang hidup. Biasanya terdiri dari zat kimia yang bersifat asam kuat atau basa kuat. Namun, zat kimia yang bersifat basa ini lebih berbahaya karena bisa saja menembus bagian kulit yang lebih dalam. Jika mengenai mata, air keras ini bisa mengakibatkan iritasi parah, kebutaan sementara, atau bahkan kebutaan permanen jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Bahan air keras ini sering digunakan di industri kimia, pembersih logam, otomotif, atau juga di laboratorium. Pertolongan pertama pada luka bakar akibat zat kimia yaitu pertama adalah kita jauhkan korban dari paparan atau kontaminasi zat kimia. Kita pindahkan ke tempat yang aman. Kemudian yang kedua adalah lepaskan pakaian atau aksesoris yang terkontaminasi. Selanjutnya, bilas menggunakan air yang mengalir selama kurang lebih 10-20 menit. Tujuannya adalah untuk mengencerkan atau menghilangkan paparan zat kimia di area kulit. Jika air keras mengenai mata, maka bersihkanlah secara hati-hati dan perlahan menggunakan air mengalir, bisa menggunakan air bersih atau larutan salain atau NaCl ya, selama kurang lebih 10-20 menit. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan cara perawatan luka akibat air keras. Baik, kali ini kita akan melakukan perawatan luka setelah tadi dilakukan penolongan pertama ya, atau pertolongan pertama pada luka akibat air keras. Selanjutnya kita lakukan perawatan luka ya, untuk tadi mencegah infeksi dan mempercepat proses penyembuhan. Nah, seperti biasa, kita lakukan pencucian luka terlebih dahulu ya. Ini lukanya tampak sudah dibersihkan tadi ya, pakai air yang mengalir pada tahap pertolongan pertama. Selanjutnya kita lakukan pembersihan menggunakan cairan PHMB atau cairan normal salin. Dan kemudian bisa menggunakan sabun cuci luka untuk membantu mengoptimalkan sisa-sisa ya. Mungkin di permukaan area lukanya ada masih zat kimia yang menempel. Nah, dibersihkan lagi menggunakan sabun cuci luka. Oke, biasa kita basahin dulu. Nih, bisa menggunakan yang air mengalir ataupun yang spray seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan pembersihan menggunakan sabun cuci luka di seluruh area ya, seluruh area luka dan sekitar luka. Namun kuncinya di sini untuk pencucian menggunakan sabun cuci luka, jangan terlalu digosok ya. Perhatikan teman-teman, jangan terlalu digosok terlalu keras karena nanti bisa mengakibatkan iritasinya lebih luas atau lebih dalam. Jadi yang penting dia bersih untuk menghilangkan paparan zat kimia atau air keras tadi. Nah, setelah selesai dicuci, tadi sudah saya bersihkan ya menggunakan sabun cuci luka. Kemudian selanjutnya dikeringkan ya. Dikeringkan. Nah, ini juga proses mengeringkan area luka itu jangan terlalu keras juga, jangan terlalu kencang ya. Seoptimal mungkin tapi tidak mengakibatkan luka menjadi lebih iritasi lagi. Setelah luka kering ya, kita akan balut. Di sini saya akan menggunakan Medcovazin reguler ya sebagai ointment yang harus menutupi area luka ya, untuk tadi mempercepat proses regenerasi sel baru dan menghindari terjadinya kerusakan-kerusakan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita gunakan Medcovazin reguler ya, teman-teman. Nah, ini dioleskan di seluruh permukaan luka ya dengan ketebalan kurang lebih 2 mili. Nah, ya. Boleh diratakan ya menggunakan tangan dan hati-hati pelan-pelan ya. Nah, perhatikan teman-teman, di sini kita kaji nggak hanya di area lukanya saja, tetapi perhatikan juga kulit sekitar luka. Jadi kalau misalkan ini nih bermasalah nih kulit sekitar lukanya, boleh agak keluar ya. Jadi nggak hanya fokus di lukanya saja. Jika kurang boleh ditambahin lagi ya. Seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita gunakan kasa ya sebagai penutup atau sebagai absorben di sini. Jika cukup satu, kalau tidak cukup boleh kita gunakan 2.
Nah, boleh kita gunakan 2 seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal fiksasi ya. Cuma hati-hati jangan ada penekanan di area fiksasi ini. Jadi kalau misalkan untuk cohesive bandage ini, supaya tidak ada penekanan berlebih, jadi kita harus tarik terlebih dahulu. Jadi dibuka dulu ya. Nah, baru diputarkan, difiksasi ke area luka. Jadi tarik dulu teman-teman nih. Karena kalau misalkan langsung ditarik seperti itu sambil dibuka gini, nanti akan mengakibatkan tekanan yang terlalu kuat ya. Nah, gini. Nah, buka dulu, baru fiksasi. Buka dulu, baru fiksasi. Buka lagi, fiksasi. Kalau udah cukup, boleh langsung digunting ya teman-teman semuanya. Gunting saja. Nah, kemudian ujungnya, nah ini tinggal direkatkan seperti ini ya. Nah gitu, ini sudah selesai. Sambil kita tanya, Pak, terlalu kencang nggak, Pak? Tidak, bagus ya. Jadi pasiennya sudah merasa nyaman, tidak ada tekanan yang terlalu berlebih ya, karena nanti akan menghambat terhadap sirkulasi juga kalau tekanannya terlalu kuat. Kemudian ini dibalut selama 2-3 hari, atau jika balutannya kotor, ada rembesan, ada bau, pasien tidak nyaman, boleh 1-2 hari. Nah, kemudian jangan terkena air ya selama dibalut seperti ini, dan nanti kita buka lagi setelah 2-3 hari. Setelah tadi melakukan pertolongan pertama pada luka akibat air keras, selanjutnya kita lakukan perawatan luka yang tepat untuk menghindari infeksi dan juga mempercepat proses penyembuhan. Kapan sebaiknya pasien atau korban dibawa ke rumah sakit terdekat atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat? Yang pertama adalah jika luka akibat air keras tersebut lebar ya, melebihi dari 5 cm. Yang kedua, luka bakar terjadi di area wajah, tangan, kaki, paha, ataupun area-area tertentu yang memang mengakibatkan banyak pergerakan seperti di lutut, sendi, ya, ataupun di sikut, dan juga apabila terkena ke area mata. Yang selanjutnya adalah rasa sakit yang tidak hilang atau tidak reda setelah diberikan obat pereda nyeri seperti misalkan paracetamol atau ibuprofen ya. Nah, rasa sakitnya tidak hilang. Yang selanjutnya adalah korban memiliki tanda-tanda shock seperti sesak nafas, kemudian jantung berdebar, atau misalkan tekanan darahnya rendah, dan juga pasien mengalami gangguan kesadaran atau bahkan pingsan. Pertolongan pertama yang tepat ini sangat dibutuhkan, serta pencegahan ketika kita misalkan bekerja di lingkungan yang banyak terpapar zat kimia seperti air keras. Pastikan gunakan selalu alat pelindung diri atau APD, dan kita lakukan protokol sesuai dengan SOP yang ada. Jika terjadi paparan, segera lakukan pertolongan pertama, dan apabila kondisinya berlanjut dan tidak tertangani, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel ini untuk mendapatkan informasi dan video-video menarik berikutnya. Saya Agung, sampai ketemu di video selanjutnya.